Teman-teman, tahukah apa ini? Ulala, akan cari tahu dulu benda apa ini ya. SIM card atau kartu SIM atau Subscriber Identity Module adalah sebuah kartu pintar berukuran sama dengan perangko yang dimasukkan ke dalam telepon genggam. Pada kartu SIM ini tersimpan kunci pengenal jasa telekomunikasi yang berguna untuk berkomunikasi, seperti menelepon, berkirim SMS, MMS, atau bahkan membuka internet melalui telepon genggam. Sehingga, jika tidak ada kartu SIM di dalam telepon genggam menjadi tidak ada artinya, karena tidak dapat digunakan. Oh, benda ini ternyata bernama kartu SIM atau SIM card. Dia pergi kemana ya? Kartu SIM melayang-layang di atas tumpukan CD. Teman-teman pasti tahu CD kan? Untuk membaca bola atau bermain dengan akal, teman-teman perlu menggunakan CD yang dimasukkan ke dalam komputer kan? Tapi CD itu apa sih sebetulnya? Cakram padat atau yang lebih kita kenal dengan istilah CD atau compact disc adalah sebuah piringan optikal yang berguna untuk menyimpan data secara digital. Awalnya, cakram padat ini dibuat untuk menyimpan data audio atau suara secara digital dan diperkenalkan pada tahun 1982. Pada saat itu, ukuran diameternya cukup besar dan kemampuannya masih menampung sedikit data digital. Seiring dengan kemajuan teknologi, diameter cakram padat semakin mengecil, tapi kemampuan menampung data secara digital lebih banyak. Teknologi cakram padat kemudian digunakan sebagai alat penyimpan data yang dikenal sebagai CD-ROM, serta untuk media yang dapat ditulis sekali atau CDR maupun berulang-ulang, CD rewrite. Jadi cakram padat atau CD itu alat untuk membantu kita menyimpan data ya? Kartu SIM-nya pergi lagi. Ayo ikuti lagi. Kok kartu SIM-nya masuk ke dalam kentongan? Apakah SIM card tempatnya di dalam kentongan? Teman-teman tahu kentongan? Kentongan adalah alat komunikasi jarak jauh tradisional. Kentongan dipukul untuk memberi tanda bahaya, sebagai penanda waktu atau sebagai panggilan berkumpul bagi penduduk yang mendengarkannya. Kentongan terbuat dari bambu atau kayu berongga. Pesan yang dikirim dikenali melalui perbedaan irama dan jarak suara tabuhannya. Pada zaman sekarang yang sudah lebih canggih, penyampai pesan sudah dilakukan dengan alat elektronik. Sehingga kentongan sekarang hanya berfungsi sebagai hiasan ruangan, juga benda museum yang kadang-kadang ditabuh pada upacara adat saja. Nah, kan seperti yang sudah Bolala juga, kentongan bukan tempatnya kartu SIM. Ayo cari lagi. Kok kartu SIM melayang di atas kumpulan tinta sih? Tapi Bola jadi ingin tahu tentang tinta deh. Kita simak yuk. Tinta adalah bahan berwarna yang mengandung pigmen warna yang digunakan untuk mewarnai sebuah permukaan. Permukaan ini bisa permukaan kertas, plastik, kain, dan banyak lagi. Tinta yang ada di dalam spidol atau bolpen adalah tinta yang berfungsi untuk menulis dan menggambar. Tinta yang ada pada pena bulu berfungsi untuk menulis. Tinta yang ada pada cartridge atau wadah tinta pada printer adalah tinta yang digunakan untuk mencetak gambar atau tulisan dari komputer. Tinta kering pada mesin fotokopi adalah tinta yang digunakan untuk membuat tiruan dari teks yang disalin dari mesin fotokopi. Tentu saja, tempat kartu SIM bukan pada tinta. Ayo kita cari lagi. Bolala nggak ngerti kenapa sih SIM card melayang di atas tumpukan koin. Adakah petunjuk di sana? Ayo kita simak baik-baik.
Koin atau uang logam adalah kepingan logam yang dijadikan sebagai alat tukar menukar dalam perdagangan dan diterbitkan oleh pemerintah. Sebuah uang logam biasanya memiliki dua sisi nilai uang dan sisi sebaliknya adalah gambar. Uang logam telah memiliki sejarah ribuan tahun yang ditemukan dari sisa-sisa kerajaan Tiongkok kuno, India kuno, dan Yunani kuno. Selain sebagai alat tukar-menukar dalam perdagangan, uang logam juga biasa digunakan untuk menjadi kunci beberapa permainan dan bertelepon di telepon umum koin. Oh, ternyata kartu SIM ingin bercerita pada kita bahwa kita juga bisa menggunakan uang logam untuk melakukan panggilan telepon. Tunggu. Berarti kita sudah semakin dekat dengan alat yang menggunakan kartu SIM nih. Ayo kita lanjutkan pencarian berikutnya. Halo, dengan Acel. Ini Bolala. Acel sedang ngapain? Bolala baru saja. Telepon genggam kita kenal dengan istilah handphone dalam bahasa Inggris yang disingkat HP. Disebut juga ponsel atau telepon selular. Telepon genggam adalah alat telekomunikasi elektronik yang sama dengan telepon rumah, yang dapat dibawa kemana-mana tanpa menggunakan kabel. Selain untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel juga mempunyai fungsi mengirim dan menerima pesan singkat atau kita kenal dengan SMS atau Short Message Service. Dewasa ini, ponsel juga ditambah dengan bermacam fitur seperti radio dan televisi, pemutar audio atau MP3 dan video, kamera digital, game, juga layanan internet. Bahkan, ponsel juga bisa digunakan untuk melakukan dan menerima panggilan dengan video atau video call. Sebagai alat pembayaran, juga untuk melihat televisi online atau langsung dari internet. Tidak hanya itu, pada beberapa ponsel tertentu bisa menerima, mengedit, dan mengirim dokumen sehingga memudahkan orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan pekerjaan mendadak mereka. Kartu SIM kita sudah menemukan rumahnya. Baru saja aku ngobrol dengan Acel lewat ponsel. Berarti pencarian kita sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah mengantarkan kartu SIM bertemu dengan rumahnya. Dadah.